Hello student, welcome to accounting class with me, Miss Grace Angelina. Let's check it out. Pada pertemuan kali ini, kita akan mereview soal-soal yang berhubungan dengan soal penilaian akhir semester untuk mata pelajaran akuntansi. Mohon perhatikan pembahasan soal berikut dengan seksama ya. Pada contoh soal berikut telah disediakan data neraca saldo Salon Cantika bulan Desember 2015. Kemudian telah disediakan juga data penyesuaian akhir periode untuk Salon Cantika bulan Desember 2015. Selanjutnya kita akan mulai menyusun kertas kerja. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat judul tabel kertas kerja terlebih dahulu, yang terdiri dari Salon Cantika, kertas kerja 31 Desember 2015, dan jangan lupa untuk menuliskan dalam rupiah jika kalian tidak ingin menuliskan simbol Rp pada pembuatan tabel kertas kerja. Langkah selanjutnya yaitu kita memindahkan data neraca saldo ke dalam kolom neraca saldo pada kertas kerja. Pertama sekali kalian isikan kolom nomor akunnya yang terdiri dari 111 sampai dengan 713. Kemudian, isikan kolom nama akun yang terdiri dari akun kas sampai dengan akun beban bunga. Kita pindahkan angka yang terdapat pada data neraca saldo ke kertas kerja kolom neraca saldo. Kita isikan untuk kolom debitnya mulai dari angka 8 juta untuk akun kas sampai dengan 500.000 untuk akun beban bunga. Kemudian kita isikan kolom kreditnya yang terdiri dari angka 26.200.000 untuk akun utang usaha sampai dengan akun pendapatan jasa sebesar 8.600.000. Sehingga setelah kita isikan kolom debit dan kreditnya, maka kita jumlahkan di mana hasilnya adalah di debit 116.400.000 dan kemudian di kredit juga sama sebesar 116.400.000. Ketika jumlah yang terdapat pada kertas kerja kolom neraca saldo sama dengan jumlah yang terdapat pada data neraca saldo, artinya kita sudah melakukan pencatatan kertas kerja kolom neraca saldo dengan benar. Setelah selesai mengisi kolom neraca saldo pada kertas kerja, langkah selanjutnya yaitu mengisi kolom ayat jurnal penyesuaian pada kertas kerja. Di sini terdapat 5 data penyesuaian, mulai dari perhitungan beban perlengkapan, kemudian perhitungan beban sewa, perhitungan beban penyusutan harta tetap, dan penyusutan pendapatan diterima di muka. Sehingga setelah kolom debit dan kredit pada kolom ayat jurnal penyesuaian diisi, maka jumlahnya di debit sebesar 6.140.000 dan di kredit jumlahnya sama 6.140.000. Ketika jumlah debit dan kredit pada kolom ayat jurnal penyesuaian pada kertas kerja sudah sama atau balance, berarti pencatatan yang dilakukan pada kolom ayat jurnal penyesuaian sudah dilakukan dengan benar. Selanjutnya, kita mengisikan kolom neraca saldo disesuaikan, di mana untuk mengisi kolom ini kita membutuhkan data pada kolom neraca saldo dan data pada kolom ayat jurnal penyesuaian. Sehingga untuk akun kas pada kolom neraca saldo disesuaikan sebesar 8 juta di debit. Sampai dengan akun pendapatan diterima di muka di kolom kredit neraca saldo disesuaikan sebesar 1.900.000. Setelah kolom debit dan kredit pada kolom neraca saldo disesuaikan sudah diisi semua, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu menghitung jumlah pada kolom debit dan kolom kredit. Sehingga jumlahnya menjadi 117.640.000 di debit dan di kreditnya juga sama sebesar 117.640.000. Artinya ketika kolom debit dan kredit memiliki jumlah yang sama, maka pencatatan pada neraca saldo disesuaikan sudah dilakukan dengan benar. Selanjutnya, kita akan mengisi kolom laba rugi dan neraca pada kertas kerja, di mana kolom laba rugi dan kolom neraca inilah yang akan menjadi pedoman dalam menyusun laporan keuangan. Untuk kolom laba rugi diisi dengan akun pendapatan dan akun beban, di mana di sini akun pendapatan jasa dengan nomor akun 611 sebesar 6.700.000.
Kemudian ada akun beban gaji sebesar 2.600.000, beban iklan sebesar 2.100.000, beban bunga sebesar 500.000, beban perlengkapan sebesar 600.000, beban penyusutan peralatan sebesar 360.000, beban penyusutan gedung sebesar 880.000, dan beban sewa sebesar 2.400.000. Nah, angka-angka yang terdapat pada kolom debit dan kredit laba rugi diperoleh dari data pada kolom neraca saldo disesuaikan. Sehingga ketika kolom debit dan kredit sudah diisi semua dengan akun pendapatan dan beban, maka kita lakukan penghitungan jumlah. Untuk kolom debit laba rugi jumlahnya sebesar 9.440.000. Sedangkan untuk kolom kredit laba rugi jumlahnya sebesar 6.700.000. Di sini terlihat bahwa untuk jumlah debit dan kredit terdapat perbedaan, artinya terdapat selisih sebesar 2.740.000. Nah, pada angka ini nih, di kolom kredit angkanya jauh lebih kecil dibandingkan dengan angka yang terdapat pada kolom debit. Artinya, perusahaan untuk salon Cantika memperoleh rugi pada periode ini sebesar 2.740.000. Nah, selisih ini kita tuliskan pada kolom kredit. Kemudian, untuk total akhirnya menjadi di debit 9.440.000 dan di kreditnya juga sama 9.440.000 karena sudah kita tambahkan dengan jumlah 6.700.000 ditambah selisih sebesar 2.740.000. Nah, ini kan untuk contoh kertas kerja di mana perusahaan memperoleh laba. Bagaimana jika perusahaan memperoleh rugi? Nah, artinya kolom laba rugi untuk kolom kreditnya jumlahnya pasti akan lebih besar dibandingkan dengan kolom debit. Barulah dikatakan bahwa perusahaan memperoleh laba. Sedangkan pada contoh soal berikut, kolom debit angkanya lebih besar dibandingkan dengan jumlah pada kolom kredit. Artinya perusahaan salon Cantika pada periode ini nih memperoleh rugi. Setelah selesai mengisi kolom laba rugi pada kertas kerja, maka langkah terakhir yaitu mengisi kolom neraca pada kertas kerja. Di mana pada kolom laba rugi diisi dengan akun pendapatan dan beban, maka untuk kolom neraca diisikan dengan akun harta, utang, modal, dan juga prive. Untuk mengisi kolom neraca, diperoleh datanya dari data di kolom neraca saldo disesuaikan. Dimulai dari akun kas dengan nomor akun 111 sebesar 8 juta di debit, piutang usaha sebesar 2.400.000 di debit, perlengkapan 1.400.000, sewa dibayar di muka sebesar 800.000, peralatan sebesar 6 juta, gedung sebesar 88 juta, dan kemudian prive sebesar 1.600.000. Selesai untuk kolom debit, kita lanjutkan dengan kolom kredit. Dimulai dari akun utang usaha dengan nomor akun 311 sebesar 26.200.000. Kemudian utang Bank Permata sebesar 15 juta. Modal Nyonya Natali sebesar 66.600.000. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan sebesar 360.000. Kemudian akumulasi penyusutan gedung sebesar 880.000. Dan yang terakhir pendapatan diterima di muka atau setara dengan hutang sebesar 1.900.000. Sekarang kita hitung jumlah pada kolom debit dan kredit pada kolom neraca, di mana debitnya sebesar 108.200.000 dan kolom kreditnya sebesar 110.940.000. Di sini terlihat bahwa telah terjadi selisih sebesar 2.740.000. Nah, untuk selisih ini kita tuliskan di mana jumlah terkecil. Nah, kebetulan nih di kolom neraca jumlah terkecilnya yaitu di kolom debit. Karena angkanya 108.200.000 lebih kecil dibandingkan dengan angka di kolom kredit atau jumlah di kolom kredit sebesar 110.940.000. Nah, selisih ini menandakan bahwa perusahaan memperoleh rugi pada periode tersebut. Ketika kita sudah menuliskan
selisihnya yang 2.740.000 di debit, maka total akhirnya menjadi 110.940.000 di debit dan di kreditnya 110.940.000. Ketika kita sudah menemukan selisih yang sama, baik di kolom laba rugi dan neraca, angkanya benar-benar sama, berarti pencatatan dan perhitungan yang sudah kita lakukan pada kolom laba rugi dan neraca sudah benar. Nah, bagaimana untuk perusahaan yang memperoleh laba? Berarti untuk kolom neraca, jumlah pada kolom debit akan lebih besar angkanya dibandingkan dengan kolom kredit. Sekian pembahasan kali ini tentang review soal-soal penilaian akhir semester. Sekarang, lanjutkan kerjakan latihan yang sudah mi-share di Edmodo di kelas masing-masing ya. Tetap semangat dan sampai jumpa!